Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua pada sore hari ini. Apa kabar semua? Baik. Luar biasa. Luar biasa. Kita lihat dulu di dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-29 dikatakan begini. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dia dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Nah, ini yang saya katakan bahwa ada hal yang menggelisahkan saya karena gini. Di akhir pada masa anugerah ini gereja Tuhan diangkat kan. Nah, jadi seperti yang diumpamakan di mana ada gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh ya. Ada orang yang di tempat tidur yang satu diangkat, yang satu ditinggalkan ya kan. Nah, jadi pada masa pengangkatan itu ketika rapture itu terjadi, ada banyak orang dari segala bangsa itu ada banyak orang percaya yang sebenarnya percaya anak-anak Tuhan tuh, tetapi mereka tidak ikut terangkat, tapi mereka tertinggal di bumi ini. Dari segala bangsa mereka tertinggal di bumi ini dan mereka akan mengalami penganiayaan yang luar biasa, yang dahsyat, dan mereka banyak yang mati syahid dan sebagian dari mereka juga akan murtad ya. Jadi sebagian mati syahid tetapi mereka berhasil mempertahankan iman mereka. Nah, sebagian dari mereka itu akan murtad. Nah, yang murtad ini, mereka inilah yang akan masuk ke dalam masa pemerintahan antikris ya. Kita melihat di dalam Matius pasal 24 ini ayat yang ke-30 dikatakan begini. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Jadi seringkali saya tegaskan bahwa pengangkatan itu atau rapture itu terjadi itu tidak sekejap mata ya. Kenapa? Karena Alkitab sendiri yang mengatakan bahwa semua bangsa di bumi ini akan melihat ya. Bukan saja mereka melihat, bukan saja mereka menyaksikan, tetapi mereka meratap ya. Saudara tahu bahwa ratapan itu melebihi daripada tangisan. Mereka akan menangis terseduh-seduh, bahkan mereka akan menangis meraung-raung gitu ya. Mereka akan menangis secara histeri. Bahkan di dalam Lukas dilukiskan di sana bahwa mereka itu akan terpingsan-pingsan ya. Sebetulnya kalau terjemahan baru itu mereka akan mati ketakutan. Itu istilahnya, bahasa asli itu tidak ditulis seperti itu ya. Bukan mati ketakutan, itu hanya sebagai istilah. Tetapi mereka akan terpingsan-pingsan saking takutnya. Nah, saudara, ayat ini 50 tahun yang lalu kayaknya mustahil ya. Tetapi hari ini di mana kita hidup pada zaman ini tidak ada sesuatu lagi yang mustahil ketika muncul internet. Ya, karena semua orang itu akan menyaksikan, semua orang itu akan melihat dia. 50 tahun yang lalu itu ayat ini kayaknya mustahil. Tetapi 2000 tahun yang lalu ketika ayat ini ditulis, maka Alkitab sudah menubuatkan akan adanya internet. Ya, jauh hari 2000 tahun yang lalu, sebelum keadaan kita hidup hari ini, sudah dinubuatkan tentang internet. Sudah dinubuatkan tentang live streaming, ya. Siaran langsung. Itu sudah dinubuatkan 2000 tahun yang lalu. Loh, dari mana saya tahu? Saudara lihat, perhatikan ayat ini. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia. Jadi semua bangsa di bumi ini tidak terkecuali. Ya, semua akan melihat dan menyaksikan dari semua saluran, semua kanal di internet itu, semua akan menyiarkan ini karena ini peristiwa fenomenal, peristiwa yang mengejutkan, peristiwa yang mengagetkan ya. Karena kedatangan Hamasia itu ya dengan penuh kemuliaan, dengan penuh kekuasaan. Bagaimana tidak mereka akan begitu tersadar dan penyesalan itu sudah sangat terlambat. Itu sebabnya mereka meratap dan meraung-raung. Saudara, kenapa saya katakan keadaan seperti itu? Ini tidak melebih-lebihkan. Mari kita lihat di dalam Lukas ya, Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-25 dikatakan begini.
Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelombang dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubungan dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaan. Nah, saudara, dalam terjemahan interlinear yang seringkali kita pakai, di situ dikatakan ayat yang ke-26, orang-orang akan terpingsan-pingsan oleh rasa takut. Ya, jadi bukan mati ketakutan, ya, tapi mereka hanya pingsan saking takutnya. Nah, ini ayat ini melukiskan betapa menakutkan, ya, sehingga kedatangan Anak Manusia itu membuat mereka itu terpingsan-pingsan. Dan kedatangan Anak Manusia itu, ya, membuat manusia di dunia ini akan merasa ngeri sekali. Mereka akan lari ke celah-celah bukit batu karena mereka melihat Anak Manusia itu datang dengan segala kuasa, dengan kemuliaan. Mereka ingin mati, mereka masuk ke gua-gua dan mereka katakan kepada bukit batu, timpalah kami. Kenapa? Karena mereka sangat tidak tahan melihat kemuliaan dan kekuasaan itu datang. Ini luar biasa sekali. Jadi sebetulnya jauh-jauh hari Alkitab sudah menubuatkan akan datangnya televisi, akan adanya internet, sudah dinubuatkan. Kalau tidak ada internet kita hari ini, mungkin bisa kita katakan bahwa ayat ini berdusta. Ya, bagaimana caranya orang yang ada di seluruh dunia ini menyaksikan peristiwa rapture itu? Bagaimana mereka akan menyaksikan? Mereka menyaksikan orang-orang yang masih hidup itu diubahkan. Jadi peristiwa pengubahan itu disaksikan oleh semua orang. Sejak itulah, ya, fenomena itu, sejak pengubahan itu disaksikan oleh semua orang di bumi ini. Jadi sejak itu semua tayangan di kanal-kanal internet itu menayangkan peristiwa orang-orang yang diubahkan, bukan peristiwa orang-orang yang diangkat. Itu belum waktunya. Ketika mereka peristiwa ini tidak terjadi secara sembunyi-sembunyi, pengubahan itu tidak terjadi secara sembunyi-sembunyi. Ketika orang-orang yang diubahkan itu terjadi di depan mata oleh orang lain menyaksikan itu, dan belum habis keterkejutan mereka, muncul lagi peristiwa atau fenomena yang lain lagi, di mana tiba-tiba orang-orang di dalam kuburan itu bangkit. Ada kebangkitan, dan peristiwa kebangkitan itu pun ditayangkan di televisi, di internet, disiarkan secara langsung. Jadi ini bukan sekejap mata. Semua orang akan menyaksikan, dan menuju kepada puncaknya ketika semua orang-orang yang mati itu dibangkitkan, disaksikan oleh semua orang, yang semua bangsa yang ada di bumi ini. Orang-orang yang diubahkan dengan sekejap itu disaksikan oleh semua orang, dan itu disiarkan secara langsung melalui kanal internet. Belum habis keterkejutan mereka, peristiwa-peristiwa ini, muncul peristiwa yang baru, yang fenomenal, yang mengejutkan semua orang, di mana pada waktu yang begitu dekat dengan peristiwa-peristiwa yang beruntun ini, tiba-tiba langit terbuka, ya, dan disiarkan secara langsung, di mana Yesua itu datang di atas awan-awan itu, semakin mendekat, disiarkan secara langsung. Dan kedatangan Mesias itu dengan segala kemuliaannya, dengan segala kekuasaannya, sehingga pada puncaknya manusia itu sudah tidak tahan lagi melihat fenomena yang semacam itu. Mereka diliputi dengan ketakutan yang luar biasa, sampai terpingsan-pingsan mereka melihat itu. Tetapi yang sangat disayangkan pada waktu itu, di mana anugerah sudah tertutup. Ada banyak orang yang bertobat pada masa itu, tetapi pertobatan mereka sudah tidak diterima lagi karena anugerah itu sudah tertutup. Ya, ingat waktu yang lalu saya sampaikan bahwa pengubahan sekejap mata itu adalah batas akhir daripada kesabaran Tuhan. Sehingga ketika mereka menyaksikan orang-orang yang diubahkan, mereka menyaksikan orang-orang yang dibangkitkan, dan mereka juga menyaksikan langit terbuka, dan secara spektakuler Anak Manusia itu di awan-awan itu, mereka menyaksikan dan mereka begitu sangat ketakutan. Dan tentunya orang-orang yang ada di bumi ini tentunya akan ada banyak yang akhirnya percaya, akan ada banyak yang akhirnya bertobat dari dosa-dosa mereka. Tetapi sangat sungguh disayangkan, masa hari itu sudah sungguh sangat terlambat. Tidak ada lagi pengampunan. Anugerah sudah tertutup. Mungkin orang bertanya, wah Pak Pendeta kok seenaknya ngomong seperti itu? Apakah itu ada di dalam Alkitab? Saudara tahu peristiwa Nuh
ketika bah itu mulai mengangkat bahtera, dan semua orang yang ada di sekitar bahtera itu, saudara-saudara Nuh itu, tetangga-tetangganya berada di sekeliling bahtera itu, dan air mulai memenuhi daratan, di mana bahtera itu mulai terangkat secara perlahan-lahan. Saya yakin di mana banyak orang juga pada masa itu akan akhirnya bertobat. Mereka katakan, Nuh, benar engkau katakan itu. Selama 120 tahun Nuh menginjil, tidak ada satupun yang bertobat kecuali keluarganya. Tapi Alkitab katakan bahwa Tuhan yang menutup pintu bahtera itu dari belakang Nuh. Artinya Tuhan menutup pintu bahtera itu dari luar bahtera. Nuh yang ada di dalam tidak bisa buka pintu itu, dan tidak ada satupun yang sanggup, yang bisa Nuh selamatkan pada masa itu, sekalipun itu keluarganya. Nah, Alkitab katakan bahwa seperti pada zaman Nuh. Amin. Jadi Alkitab katakan loh, ini seperti pada waktu zaman Nuh, keadaan kita akhir zaman ini. Sehingga ketika pintu anugerah itu Tuhan sudah tutup, seperti Tuhan menutup pintu bahtera itu dari belakang Nuh, di mana anugerah ini Tuhan akan menutupnya, ya, ditandai dengan pengubahan dalam sekejap. Itu batas akhir daripada kesabaran Tuhan. Tetapi seterusnya setelah orang itu diubahkan, tidak ada lagi orang bisa diterima pertobatannya, kecuali kalau yang mau mati syahid, ya. Sudah tidak ada lagi keselamatan dalam anugerah. Dan ada banyak orang di bumi ini akhirnya bertobat. Mereka meratap, tapi sudah sangat sungguh terlambat. Itu sebabnya mereka meraung-raung, mereka meratap sampai terpingsan-pingsan. Itu Alkitab yang melukiskan keadaan seperti itu, sesuatu yang sangat-sangat begitu mengerikan, ya, begitu menakutkan pada waktu itu. Karena ini menyangkut keselamatan loh. Hari ini ada banyak orang menghujat Yesua. Ada banyak hujatan yang dilemparkan kepada Yesua. Hari ini ada banyak anak-anak Tuhan yang dianiaya, yang dibatasi yang dihambat ibadahnya, dihambat pembangunan gerejanya. Karena mereka merasa memiliki bumi ini. Seolah mereka saja yang punya dunia ini, ya kan? Padahal tanah itu bukan tanah mereka, tanah orang. Tapi kenapa mereka rasanya berkuasa untuk menghambat perkembangan, menghambat pembangunan gereja? Tetapi semuanya itu bukan tanpa akibatnya. Akan datang akibatnya. Mereka akan menuai apa yang mereka tabur. Di mana kedatangan Yesua akan membuat mereka itu terpingsan-pingsan, kata firman Tuhan. Jadi firman Tuhan katakan, ketika gereja Tuhan itu diangkat, yang lain ditinggalkan, dan yang ditinggalkan itu sebagiannya mengalami murtad, dan sebagiannya lagi mati syahid. Dan yang mati syahid ini sebetulnya lebih banyak, ya. Yang murtad ini dia masih hidup, dia masuk ke dalam masa pemerintahan antikris selama 3,5 tahun. Dan dia tidak tergolong dalam golongan yang mana-manapun, ya. Alkitab katakan 144.000 orang itu adalah 144.000 dari suku-suku Israel. Ini sudah bisa dipastikan, nggak ada tafsiran lain. Ini sudah pasti bahwa dari suku-suku bangsa Israel. Tidak ada satupun yang masuk orang-orang yang menyebutkan dirinya mereka Kristen, yang menyebut mereka anak Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan yang masuk ke dalam masa pemerintahan antikris itu adalah orang-orang yang sudah murtad sebetulnya, ya. Nah, jadi sebetulnya 3,5 tahun itu adalah masa pemerintahan antikris. Artinya itu antikris berkuasa. Tuhan menyerahkan dunia ini kepada kelaliman, dan antikris itu berkuasa dengan diktatornya. Dan 3,5 tahun itu, di samping daripada itu, 3,5 tahun itu adalah sebetulnya waktu untuk bangsa Israel. Karena 3,5 tahun itu adalah potongan dari 3,5 tahun sebelumnya, yaitu pada masa Yesua ada di muka bumi ini, ya. Nanti kita akan melihat potongannya. Makanya saya katakan kalau penafsiran itu, kalau dari kata-kata mungkin bisa mengelak, kan, bisa ngeper. Tapi kalau sudah menyangkut angka, kenapa dia 3,5 bukan 7 tahun? Nah, itu nanti akan saya jelaskan, ya. Tapi pada sore hari ini kita akan melihat bahwa anak-anak Tuhan yang masih ngaku anak Tuhan, tapi mereka masuk ke dalam masa antikris itu, sudah barang tentu orang-orang yang lolos, yang masuk ke dalam masa pemerintahan antikris itu adalah mereka yang sudah menerima tanda, ya. Sudah barang tentu mereka orang-orang yang sudah menerima tanda, baik tanda di dahi mereka maupun di tangan mereka. Itu sebabnya 144.000 orang bangsa Israel ini juga ditaruh meterainya di dahi mereka, dikasih tanda nama Bapa Yahweh, ya, supaya tidak tercampur, ya. Kalau pada zaman dulu, bahkan mungkin sampai zaman sekarang, kalau orang beternak itu di mana domba-domba mereka itu dibiarkan di padang rumput, masing-masing cari makan, ya. Semua domba itu bercampur dengan domba-domba yang lain, ya. Tapi ketika sudah mau pulang, maka
Semua domba-domba itu mengenal pemiliknya. Domba-domba saya itu akan mendengar, mereka mendengar dan mereka mengikuti Tuhan mereka, ya. Jadi masing-masing yang pemilik itu, domba-domba itu akan mengikuti pemiliknya masing-masing. Dan ketika semua domba-domba itu berkumpul, ya. Jadi kalau si gembala ini sudah mau pulang, domba-domba itu berkumpul semua. Tadinya bercampur kan? Bercampur. Kemudian ketika domba-domba itu mulai berkumpul, nah tentunya ada 1-2 domba-domba yang lain itu yang bercampur di situ, dia salah alamat, ya. Jadi ada 1-2 domba yang tercampur, domba milik orang lain, ya. Itu ketahuan. Dari mana ketahuannya? Ya dari tanda, ya ada tanda di tubuh daripada domba itu, ya, sehingga pemilik ini berkata ini bukan milik saya, ini milik yang lain. Nah gitu. Itu sebabnya pada masa 3,5 tahun itu semua manusia akan dikasih tanda, nggak ada yang terkecuali, ya, semua harus. Makanya orang-orang yang lolos di 3,5 tahun itu mereka yang sudah menerima tanda, ya. Bangsa Israel yang 144.000 orang itu ada tandanya, sudah ditandai mereka di dahi, yaitu tanda nama Bapa Yahweh. Nah, orang-orang atau anak-anak Tuhan yang ngakunya, yang masih ngaku orang Kristen, yang masih ngaku anak Tuhan, yang lolos pada masa pemerintahan Antikris itu 3,5 tahun, juga ada tandanya, yaitu 666, baik di dahi maupun di tangan mereka. Dan sudah barang tentu sudah dipastikan mereka ini tidak akan diselamatkan, ya. Itu sudah dipastikan mereka pasti akan mendapatkan neraka, akan masuk ke dalam neraka. Sudah bisa dipastikan, tidak ada kesempatan. Kesempatan orang bertobat itu sebelum masa pemerintahan Antikris, di mana orang menebus menebus dengan darahnya sendiri. Mereka harus ada penumpahan darah, mereka harus martir, ya, di sebelum masa pemerintahan Antikris itu, pada akhir daripada pengangkatan itu dan memasuki masa Antikris itu, gereja Tuhan diangkat dan terjadi penganiayaan, dan orang-orang yang tertinggal itu yang mati saat itu, mereka mempertahankan iman mereka dan mereka diselamatkan, ya. Wahyu pasal 7 itu ada dari segala bangsa, ada sekumpulan besar orang banyak dari segala bangsa. Itu orang-orang yang sudah diselamatkan karena mereka sudah martir. Tapi yang tidak martir, yang lolos 3,5 tahun, ya sudah bisa dipastikan, ya, mereka sudah ditandai, ya. Dan itu sudah dipastikan mereka tidak akan diselamatkan. Tidak ada pengampunan, itu sudah dosa yang kekal, itu tidak ada pengampunan lagi, ya. Nah, itu sebabnya pada hari-hari ini, ya, mari kita semakin dekatkan diri kepada Tuhan. Karena firman Tuhan katakan bahwa hanya melalui pengenalan, ya. Kalau seperti tadi domba-domba itu dia hanya mendengar suara gembalanya, ya. Dan gembalanya itu pun mengenal domba-dombanya. Tidak mungkin bakalan ketukaran lah. Tidak mungkin tertukar dengan domba-domba yang lain. Selain saling mengenal, sudah dikasih tanda, ya. Meterai kita apa? Ya sudah saya sampaikan waktu yang lalu, ya. Meterai kita adalah baptisan, betul kan? Kita dibaptis dalam nama Bapa Yahweh, dalam nama Putra Yesus Masiah, dalam nama Roh Kudus. Itu meterai kita, sudah ditandai kita. Dan untuk kelangsungan kedepannya kita harus lebih banyak mengenal Tuhan kita. Amin. Kita mengenal Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat kita dalam hidup kita. Hari-hari ini mari kita semakin mengenal Dia. Dengan jalan itu kita bisa masuk di dalam orang-orang sebagai orang-orang pilihan, ya, seperti dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-22, di mana Tuhan harus mempersingkat waktu oleh karena orang-orang pilihan itu, ya. Biarlah kita masuk dalam orang-orang pilihan itu, ya. Amin. Kiranya Yesus memberkati kita. Shalom, shalom. Haleluya.